Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, siswa-siswiku sekalian dimanapun kalian berada. Semoga tetap dalam keadaan sehat meskipun kondisi COVID ini. Meskipun kita sekarang pembelajarannya jarak jauh, semoga bisa kalian pahami. Ini mata pelajaran pemrograman web dan perangkat bergerak materi pertama untuk kelas 11 RPL. Pemrograman web dan perangkat bergerak. Semoga kalian mengerti dari judul mata pelajaran ini aja, semoga kalian tahu apa yang akan kita pelajarin. Pemrograman web dan perangkat bergerak itu ada dua sub pokok yang berbeda. Pemrograman web, mungkin di awal-awal materi kita akan belajar tentang pemrograman web, bagaimana membangun suatu website itu, dan yang selanjutnya kita akan mempelajari tentang perangkat bergerak atau perangkat mobile ya. Website, kalian pasti sudah tidak asing lagi mengenai website. Setiap hari pasti kalian sudah mengakses website itu sendiri. Buka Facebook, masih buka Facebook gak sih? Anak zaman sekarang masih suka Facebook gak ya? Facebook, contohnya kalau kalian mau download video, mau download lagu, mau belanja di Tokopedia, di Shopee, itu semua adalah contoh website. youtube.com itu adalah website. Tapi apa sih itu website? Gimana sih website itu bisa terbentuk? Dan di sini posisinya kita sebagai siswa RPL itu bukan hanya sebagai user, tapi sebagai developer, seorang yang membangun suatu website, baik itu web programmer, web design, dan web security. Web programmer, bagaimana pemrograman dari suatu website. Web design, bagaimana mendesain website yang baik dan interaktif serta user friendly. Yang ketiga, web security, bagaimana website yang kita bangun itu mempunyai keamanan data. Nah, dalam suatu website yang paling pokok, yang paling inti disampaikan itu adalah data yang nantinya diakses menjadi informasi oleh user. Nah, jadi web security bagaimana data dari suatu website itu mempunyai keamanan yang baik. Itu kalau contoh ininya ya, kalian baca sendiri aja. Yang jelasnya website itu adalah halaman informasi yang berisi tulisan, gambar, animasi secara struktur yang dapat diakses oleh user melalui jaringan internet. Nah, bagaimana sih website itu bisa diakses? Tentu ada hal di belakangnya, yaitu hosting dan domain. Apa itu domain? Domain adalah alamat dari suatu website, sedangkan hosting adalah tempat atau media untuk meletakkan file website itu sendiri. Domain itu apa? Domain itu nama atau alamat yang bisa kita akses, seperti www.youtube.com, itu namanya domain. Banyak jenis-jenisnya domain itu, kayak website pemerintah, bagaimana website organisasi, itu ada pengecualiannya. Website sekolah itu ada kode tersendiri. Misalnya website pemerintah itu biasanya .go.id. .go.id itu berarti website pemerintah. Untuk lebih jelasnya kalian bisa searching sendiri ya, untuk menambah pengetahuan kalian. Banyak jenis-jenis website. Website profil, toko online, kalian udah gak asing lagi. Website berita, misalnya liputan6.com. Nah, itu website berita, contoh website berita. Website pendidikan misalnya smkn1 bengkulu.sch.id. Nah, SCH itu kode untuk sekolah, atau SCH itu kode untuk sekolah. Nah, ada juga website
e-learning kita, e-learning.smkn1bengkulu.sch.id. Nah, itu kalau e-learning.smkn1bengkulu.sch.id itu e-learningnya itu disebut subdomain. Cuman yang paling penting sekarang bagaimana kita membangun suatu website. Apa sih yang harus kita lakukan agar terbentuk sebuah website? Apa yang ada di balik website? Kalau kalian buka website misalnya www.facebook.com, kalian klik kanan, terus kalian Ctrl I, itu akan muncul kode-kode. Kode-kode itulah yang akan kita pelajari. Ada yang namanya HTML. HTML kayaknya kalian udah gak asing lagi di materi pemrograman dasar. Kalau kepanjangannya Hypertext Markup Language. Hypertext Markup Language. Apa sih ini? Ini adalah bukan bahasa pemrograman, tapi tagline dasar yang membangun suatu website. Nanti selain HTML juga ada CSS, ada JavaScript, ada PHP. Kalau kita analogikan, HTML itu kayak manekin. Ada kepalanya, ada tangannya, ada badannya, ada kakinya. Nah, kalau CSS itu kita ibaratkan baju, topi, aksesoris. Nah, yang bisa kita pakaikan kepada manekin itu agar manekin itu terlihat lebih menarik, lebih cantik, lebih bagus, lebih enak dilihat. Sedangkan ada yang namanya JavaScript. JavaScript itu bagaimana kita membuat bahasa yang digunakan untuk membuat website kita itu lebih interaktif. Ada juga yang namanya PHP. PHP itu adalah bahasa pemrograman dari sebuah website. Bagaimana nanti manekinnya bisa kita gerakkan, bisa kita goyangkan, bisa kita putar kepalanya, bajunya bisa kita ganti, kakinya mungkin bisa kita gerakkan, kayak gitu analoginya ya. Semoga bisa dipahami. Siapa sih yang menemukan HTML? HTML itu pertama kali ditemukan oleh Berners-Lee. Ini untuk pengetahuan kalian aja, jangan sampai kita nggak tahu. Berners-Lee itu ternyata udah banyak nemuin HTTP, HTML, web browser, web server, webpack. Istilah-istilah yang gak asing dari sebuah website ya. HTTP itu apa, HTML itu apa, www itu apa. Nah, ini silakan kalian searching sendiri untuk pengetahuan kalian. Ini struktur dasar dari HTML. HTML, doctype HTML. Itu yang menandakan kalau dokumen ini berbentuk HTML. Ingat, dalam satu HTML atau tagline bahasa pemrograman biasanya ia mempunyai pasangan. Kalau di HTML ini dia ada tagline buka dan tagline tutup. HTML ini tagline tutupnya ada garis miring. Hit, ini ada tagline tutupnya juga kan. Title juga ada tagline tutupnya. Body, hit, HTML di dalamnya ada heading, terus ada title ini judul dari website yang biasanya muncul di bar window. Di bar window itu akan muncul, misalnya di sini website pemrograman web. Ini sebagai title-nya, dia akan muncul di web bar. Window, web browser. Apa itu web browser? Web browser kalian udah gak asing lagi, ada Google Chrome, ada Mozilla, ada Explore,
Opera Mini, kayaknya ini nggak usah dibahas ya, kalian udah tahu. Bagaimana perkembangan teknologi internet? Bagaimana perkembangan teknologi web dari tahun ke tahunnya? Ini Ibu ada nemu website yang lumayan bagus untuk kita tahu perkembangan web dari tahun ke tahunnya, bagaimana desainnya dari tahun ke tahun, evolution of the web.com. Nanti kita lihat ya sebentar. Web tersebut, sehingga website tersebut bisa membantu kita memperoleh informasi dan data dengan mudah melalui internet. Iya. Nih. Ini tampilan awalnya, websitenya juga bagus. Ringan ya. Nah, bahasanya juga bisa dipilih. Kita pilih aja bahasa Indonesia. Di sini ada sejarah website, apa aja teknologi dari web itu bagaimana gitu. Nah, perkembangan web dari waktu ke waktu, teknologi web yang berkembang dari awal sampai sekarang. Kalau mau ngelihat ininya di sini aja, klik button jelajahi. Di sini ada tuh. Tuh kelihatan banget. Kita lihat dari awal ya. Kita lihat dari awal itu ternyata website mulai dikembangkan tahun 1991. Ibu aja belum lahir, apalagi kalian ya. Ibu aja belum lahir ini. Nih, mulanya itu ada HTTP, protokol jaringan untuk sistem informasi. Nah, 192 mulai HTML versi 1. Udah punya domain untuk halaman web. Ini teknologinya. Mosaic, browsernya. Mosaic. Ini versinya sampai sekarang. Ini ada versi HTML2, udah dilengkapin sama SSL. Udah mulai ada JavaScript dan bahasa programannya masih Java. Nih, tahun 1994 mulai ada Netscape, browsernya udah nambah. Ini ada versi-versinya sampai sekarang. Nggak tahu sekarang masih sering dipakai. Ini ada Opera, kemudian ada Internet Explorer. Internet Explorer itu bawaan dari Windows ya. Nih mulai tahun 97 baru ada versi mobilenya. Baru bisa diakses di mobile. Kalian bisa lihat sendiri HTML3, HTML3.1, HTML4. Nah, silakan kalian lihat, kalian pelajarin. Makin lama makin ruwet. Lihat perkembangannya. Yang pertama cuma ngandelin HTML aja. Ini HTML1. Versinya mungkin udah lumayan agak bagus. Ini gimana ya sangkapnya? Ini kalau kita mau lihat tampilan awal internet kayak gini. Nih. Desember 1993. Tuh, kalian boleh lihat ya. Navigasinya sangat kalau dibandingin sama sekarang udah tuh masih versi 197. Ini Mosaic. Kalau ibu belum pernah pakai sih, ini browsernya kayak gimana belum pernah pakai ibu. Nggak tahu kalau kalian pernah pakai. Ini Netscape, ada Opera. Kalau Internet Explorer udah lumayan bagus. Kalau Internet Explorer sekarang udah ikonnya udah berubah, nggak kayak gini lagi. Kita lihat ya. Jadi unsur yang paling utama dari sebuah website itu adalah HTML. Lihat, sampai sekarang HTML itu masih dipakai.
Ini kalau mau lebih jelas pakai mode dark ya, gelap, biar lebih nampak. Sekarang kita di HTML 5. Ini elemen-elemennya, tuh kalian lihat makin lama makin ruwet, makin banyak unsur-unsur yang membangun sebuah website. Nih udah ada transformasi 3D-nya, animasinya, udah ada. Cuman yang paling penting itu kan HTML, CSS, API, system file. Kalau Google Maps itu API ya. Bisa kalian pelajarin, kalian lihat bagaimana perkembangannya. Kalau Chrome gimana perkembangannya? Tuh, versi 1 tahun 2008. Udah makin kesini, udah makin bagus. Ini untuk tambah-tambah ilmu, udah ada versi mobilenya. Ini Chrome operating system, Chrome Android. Better kebijakan keamanan kontennya udah ada. Kalau dulu nih cuman pure HTML, itu awal mula website itu diciptakan. Nah, sekarang boleh kalian pelajarin dulu. Ini Ajax, udah ada JavaScript, Ajax, CSS, HTML. Nih, makin lama makin ruwet. Tuh, kalian bisa lihat ya perkembangannya. Safari. Ini ada bahasa baru. Silakan dipelajarin, dilihat. Nanti kalau ada yang membingungkan, nih makin lama makin ruwet, makin lama makin banyak unsur yang membangun sebuah web. Gimana website itu bisa semakin mudah kita akses, semakin aman, semakin user friendly, tampilannya juga nggak nyakitin mata. Kalau kayak tadi kan bosan liatnya. Ini juga ada versi mobilenya, udah ada versi iPhone-nya. Ini 2012 sampai sekarang. Nih ya. Kalian bisa lihat sendiri. Jangan sampai nggak tahu. Sedangkan ini pertumbuhan. Nih. Kalau ini pertumbuhan internetnya. Ya, silakan kalian baca-baca sendiri, kalian kunjungin lagi websitenya, kalian baca, kalian lihat unsur-unsur apa yang unsur-unsur dasar apa yang membangun suatu website itu. Nah, tadi sebelumnya udah Ibu singgung ya, ada HTML. HTML itu sampai sekarang masih digunakan karena itulah basic dari suatu website. Kalau kita mau pakai CSS, JavaScript, PHP, itu semua kita sisipkan di HTML itu tadi. Jadi yang akan kita pelajari itu ada HTML, CSS, JavaScript, bahasa pemrograman PHP.
Juga nanti kita akan belajar tentang web security. Itu aja dari Ibu. Selanjutnya kalian akan menginstal aplikasi untuk membangun sebuah website, yaitu di sini kita gunakan untuk text editornya kita gunakan Visual Code Studio, sedangkan web servernya kita pakai SAMPP. Nanti Ibu kasih masternya, tapi kalian pelajarin dulu ya. Pelajarin dulu ini, nanti kita kasih masternya. Ibu kasih masternya, kalian install dulu. Di pertemuan selanjutnya baru kita mulai ke coding. Oke, coding. Oke, terima kasih. Selamat belajar. Jangan lupa ini dibaca-baca lagi, dikunjungin websitenya. Kalian pelajarin betul apa itu membangun sebuah website, bahasa apa aja, tagline-nya apa aja, keamanannya apa aja, bagaimana kalau kita menggunakan API. Kalian boleh bisa pelajarin di sini sejarah perkembangan website. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih kurang Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.